Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-56. Judul renungan hari ini, jauhkanlah segala godaan. Saat kita mendekati akhir kitab ini, kita memiliki beberapa bagian yang lebih terperinci. Bacaan hari ini memberitahu kita semua tempat yang telah dilalui oleh orang Israel selama 40 tahun persinggahan mereka di padang gurun. Ini adalah akhir dari perikop yang benar-benar berbicara kepada kita, di mana orang-orang Israel diingatkan kembali tentang setiap tempat yang telah Tuhan pimpin dan sertai mereka, dan kemudian Tuhan mengingatkan mereka tentang kemenangan mereka yang telah mereka capai. Sekarang di tepi sungai Yordan, Tuhan memberi mereka janji yang dibungkus dengan peringatan. Tuhan memberitahu mereka bahwa mereka akan menaklukkan penduduk tanah perjanjian dan menetap di sana. Namun Dia menambahkan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Ayat yang ke-52. Akhirnya Tuhan memberi mereka peringatan. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Ayat 55 sampai dengan ayat 56. Kita tentunya mengetahui bahwa ada sangat sedikit hal dalam hidup ini yang dapat kita kendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan keputusan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi mereka atau motif mereka. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau musim. Satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah tindakan kita. Dan meskipun demikian, terkadang kita merasa tidak dapat mengendalikan diri. Kebenaran hidup adalah bahwa kita hidup di lingkungan yang sangat bermusuhan dengan iman kita. Dunia ini tidak menganjurkan kesalehan. Dunia menertawakan moral kita, seolah-olah itu sia-sia dan tidak perlu. Bayangkanlah hidup dengan seseorang yang terus-menerus memamerkan kekurangan moralitasnya dan menertawakan Anda. Ejekan mereka yang terus-menerus akan segera menjadi pencobaan, dan pencobaan sering mengarah pada dosa. Kita tidak selalu memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyingkirkan siapapun dalam hidup kita yang tidak berpegang pada keyakinan kita. Lagi pula kita hidup di dunia ini dengan beragam keyakinan. Peringatan Tuhan kiranya mengilhami kita dan menantang kita untuk membuat pilihan yang baik tentang siapa kita. Kita mungkin tidak dapat mendikte siapa yang kita temui dalam hidup kita, tetapi kita dapat mengontrol siapa yang kita izinkan masuk ke lingkaran hidup kita. Suara siapa yang kita dengarkan? Apakah teman-teman kita menghabiskan waktu luang kita untuk menghormati Tuhan dan mendorong kita untuk mencapai lebih tinggi atau lebih rendah? Jangan salah, Tuhan tidak akan mengabaikan pemberontakan dan dosa kita hanya karena Dia mengasihi kita. Nyatanya, oleh karena Dia mengasihi kita, maka Dia akan mendisiplinkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menyimak petunjuk yang diberikan kepada bangsa Israel. Buanglah semua bentuk yang memuliakan perilaku dosa dan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berjuang untuk hidup taat pada kehendak-Nya. Ini adalah cara yang Tuhan kehendaki. Kita bisa saja mengubah rencana Tuhan atas hidup kita seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi kemudian kita seperti mereka akan menemukan diri kita hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan, alih-alih hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.